Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Oktosudaningsi dari HES 4B akan memaparkan materi mengenai ilmu mantik yang berjudulkan kekeliruan dalam qiyas. Nah, sebelum mulai materi kali ini, alangkah lebih baiknya kita berbasmalah. Ya, oke, langsung saja. Nah, kodiah-kodiah logika itu dibuat hanyalah untuk menghindari kekeliruan dalam berpikir. Namun apabila seseorang dalam proses pemikiran bisa mendatangkan kekeliruan-kekeliruan, maka orang dapat menyimpulkan kodiah-kodiah dengan tanpa merasa ia jatuh dalam kekeliruan yang merusak konklusi-konklusi yang ia capai. Nah, kekeliruan ini disebut juga kekeliruan logika yang tidak disengaja. Nah, juga kadangkala orang itu dibuat keliru oleh musuhnya, lalu dia sengaja menjatuhkan diri ke dalam kekeliruan-kekeliruan, atau sengaja juga membuat kekeliruan agar bisa mengalahkan musuhnya. Maka hal itu merupakan kesalahan yang disengaja atau juga disebut sato. Nah, dari kekeliruan-kekeliruan ini, Qiyas juga membagi kekeliruan itu menjadi dua macam, yakni yang pertama ada kekeliruan-kekeliruan bentuk. Nah, kekeliruan bentuk itu yaitu kekeliruan yang disebabkan kekeliruan salah satu syarat dalam qiyas. Nah, contohnya itu kekeliruan ijabus sughra pada bentuk pertama. Nah, yang kedua juga ada kekeliruan-kekeliruan materi, yaitu kekeliruan yang terjadi pada materi qiyas. Nah, artinya dalam qadriyah yang disusunnya dan disebabkan oleh kekeliruan salah satu syarat qiyas. Nah, di sini juga ada kekeliruan dalam bentuk. Kekeliruan bentuk yaitu antara lain yang pertama ada had ausatnya, yang merupakan itu lafaz bersekutu atau musytarok yang dipergunakan dalam salah satu dari dua muqaddimah dengan suatu makna dan dalam makna yang lain. Nah, contohnya setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan itu disebut kepala atau tanjung. Nah, contoh yang kedua, setiap kepala jika dipotong mengakibatkan mati. Nah, jadi kesimpulannya, setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan jika dipotong mengakibatkan mati. Nah, qiyas yang demikian ini itu qiyas yang rusak. Nah, kenapa? Karena kerusakannya itu tidak berulang lagi had ausatnya. Karena nih, kata kepala dalam muqaddimah kubro bermakna anggota tubuh yang merupakan tempat otaknya manusia. Sedangkan dalam muqaddimah sugro adalah bermakna lain. Nah, itu secara geografis yang tadi diartikan sebagai tanjung atau jorogan yang menonjol ke bawah. Nah, yang kedua ada mengungkapkan dua had, yaitu ausat dan asghar dengan dua isim atau dua kata benda yang sama. Nah, contohnya itu setiap manusia adalah bashar atau manusia ya. Terus yang kedua, setiap bashar atau manusia itu dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Nah, jadi kesimpulannya atau natijahnya, setiap manusia itu dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Mau dia bersekolah sampai S1, S2, S3, nah itu berhak mendapatkan pendidikan tingkat tinggi. Adapun had asghar, insan atau manusia, dan had ausat, bashar atau manusia itu sama. Nah, yang ketiga itu mengungkapkan had ausat dan had kubro dengan dua kata benda yang serupa. Contohnya, setiap hewan adalah insan manusia. Nah, setiap insan manusia adalah manusia. Jadi setiap hewan itu manusia. Nah, yang membedakannya itu apa? Dari kerangka berpikirnya. Kalau hewan itu tidak mempunyai akal, sementara manusia itu punya. Nah, yang keempat, membentuk konklusi kulliyah mujabah atau disebut dengan kalimat positif, atau salibah yang disebut juga dengan kalimat negatif dari bentuk yang ketiga. Nah, contoh yang pertama, setiap emas adalah logam. Nah, setiap emas juga mahal harganya. Jadi kesimpulannya atau natijahnya, setiap logam itu mahal harganya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, setiap tumbuh-tumbuhan itu adalah berkembang. Nah, yang keduanya itu tak satu pun tumbuh-tumbuhan yang berpikir.
Jadi kesimpulannya, tak satu pun yang berkembang itu berpikir. Jadi di dalam tumbuhan ini ada yang berkembang tapi dia nggak pernah berpikir. Nah, dia nggak bisa mikir gitu. Yang kelima, mengambil konklusi mujabah kuliah atau juz'iyah dari bentuk kedua. Contohnya nih, setiap orang kafir itu kekal di neraka. Nah, tak seorang pun dari orang kafir, dari orang mukmin itu akan kekal di neraka. Maaf ya, orang mukmin yang enggak kekal di neraka. Nah, jadi kesimpulannya itu setiap kafir adalah mukmin. Nah, jadi setiap orang kafir itu sebagiannya itu ada orang mukmin. Tetapi orang mukmin itu enggak semuanya orang kafir ya. Nah, jadi orang kafir aja yang harus dan diharuskan masuk ke dalam neraka gitu. Kalau orang mukmin itu tidak akan kekal di neraka. Nah, pasti dosanya itu udah dimaafkan lalu dia masuk surga gitu biasanya. Nah, contoh yang kedua itu sebagian umat itu terlambat di Madinah. Ya. Nah, tak seorang siswa pun dari umat yang terlambat di Madinah. Kesimpulannya itu jadi sebagian umat itu adalah siswa. Nah, yang di Madinah itu yang umat itu ada sebagiannya dari siswa gitu. Nah, yang keenam itu menyimpulkan qodiyah muqaddam berdasarkan pengecualian qodiyah tali. Contohnya itu setiap sesuatu yang berupa emas adalah logam. Nah, tetapi ia tuh bukan logam. Ya, jadi ia adalah emas. Meskipun si emas ini bagian dari logam, tapi itu tuh bukan logam, yaitu emas. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.